Saya melanjutkan tema khotbah minggu yang lalu. Tahun perubahan segala sesuatu. Saya mengimani, saya meyakini, saya mengimajinasikan tahun 2025 tahun perubahan segala sesuatu. Amin. Ekonomi kita berubah, keluarga kita berubah, pelayanan kita berubah, apalagi kesehatan kita berubah, dan perubahannya menuju kebaikan. Amin. Itu yang harus menjadi imajinasi kita. Itu yang harus menjadi goal sasaran kita. Tahun baru bukan hanya pergantian angka, tetapi sebuah kesempatan untuk memulai lagi meski tahun yang kita lewati banyak kegagalan karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak apa-apa tahun 2024 kita gagal. Tidak apa-apa tahun 2024 saya kalah. Tidak apa-apa, jangan menyerah. Amin. Tidak apa-apa ekonomi kita kemarin hancur-hancuran. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa rumah tangga kita kemarin hancur-hancuran. Tidak apa-apa pelayanan kita kemarin hancur-hancuran. Tidak apa-apa. Tapi tahun 2025 mari kita memulai lagi komitmen yang baru. Amin. Jangan menyerah. Jangan menjadi orang yang rapuh ketika jatuh. Jangan menjadi orang yang lemah ketika kalah. Amin. Tahun 2025 menjadi tahun di mana kita akan memulai lagi komitmen tekad kita yang pernah gagal di tahun 2024. Penanggalan Masehi disebut Anno Domini. Jadi tahun Masehi itu Anno Domini, yang berarti tahun Tuhan. Kita berada di tahunnya Tuhan. Kita berada dalam kendalinya Tuhan. Kita berada dalam kontrolnya Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang perlu kita cemaskan dalam hidup ini, karena kita berada di tahunnya Tuhan. Bagaimana perubahan segala sesuatu di tahun 2025 ini menjadi kenyataan. Bapak Ibu mau tahun 2025 menjadi tahun perubahan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Amin. Nah, mari kita akan ikuti langkah-langkah firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mari katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Konteks daripada firman ini adalah nubuatan Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Selama berapa? 150 tahun. Ketika mereka berada dalam pembuangan 150 tahun, mereka mendapat nubuatan. Mereka mendapat sebuah pernyataan daripada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan ketika mereka dalam pembuangan, artinya mereka itu dalam perbudakan, dalam tawanan. Betul? Selama 150 tahun mereka dalam tawanan, dalam tekanan, dalam perbudakan, dalam, kalau zamannya Belanda itu romusa, kerja paksa. Ya. Nah, Tuhan tidak boleh kita melihat apa yang sudah terjadi di masa lampau. Tuhan tidak mau kita melihat lagi di masa lalu. Ketika bangsa Israel di pembuangan, mereka diperbudak, itu pasti menderita. Mereka menjadi tawanan, pasti tersiksa batinnya. Nah, tersiksa, terluka, dan menjadi budak itu tidak boleh diingat-ingat oleh bangsa Israel. Amin. Bapak Ibu, di tahun 2024 apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu mengecewakan, mungkin itu melukai, mungkin itu kita sakit hati, tidak usah kita ingat-ingat. Amin. Tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Terjemahan lain, tidak perlu kita pikirkan lagi. Itulah jalan untuk kita masuk dalam perubahan segala sesuatu. Ya sudahlah, apa yang terjadi di tahun 2024 itu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru, mari kita menata kehidupan yang baru, dan bersama dengan janji Tuhan kita akan menang di dalamnya. Amin.
Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Acap kali kita ingat akan masa lalu, terus kita jadi sakit, kita jadi kecewa, terus asam lambung kita jadi naik, pahit gitu ya. Gampang tandanya. Orang yang belum beres dengan masa lalu, itu ketika ingat masa lalu, dia langsung kambuh asam lambungnya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan ingat-ingat masa lalu, ndak usah. Itu perintah Tuhan, ya. Jangan ingat-ingat masa lalu. Kita itu hidup di masa kini, bukan hidup di masa lalu. Amin. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan tidak mau kita melihat, mengingat, memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Alasannya apa? Alasannya adalah karena Tuhan membuat sesuatu yang baru. Amin. Karena Tuhan membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu baru yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah apa? Tumbuh. Artinya Tuhan sedang menggambarkan kita itu seperti tumbuhan. Seperti apa? Tumbuhan. Jadi kalaupun toh tanaman kita di tahun lalu itu gagal, jagung, padi, apalagi kacang, kedelai gagal, ndak apa-apa. Di tahun 2025 Tuhan menumbuhkan benih yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru, dan sekarang sudah dimulai. Masih belum tahukah kamu? Aku akan membuat jalan melalui padang gurun supaya umatku dapat. Terjemahan lain, karena akulah yang melakukan sesuatu yang baru. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Terus, karena akulah yang melakukan sesuatu yang baru, sekarang kamu tumbuh seperti tanaman yang baru. Jadi Tuhan itu mengibarat kita seperti tanaman yang baru. Kalau tanaman yang baru, ada luka, sakit, kecewakah di sana? Tidak ada. Terjemahan lain dikatakan, sekarang kamu tumbuh seperti tanaman yang baru. Bapak, Ibu, dan saya ketika memasuki tahun 2025, kita ini di pandangan Tuhan baru. Amin. Tuhan melihatmu itu baru. Hati kita baru, pandangan kita baru. Amin. Kalau Tuhan memandangmu baru, kenapa engkau memandangmu lama? Kalau Tuhan memandangmu baru di tahun 2025 ini, kenapa terus mengingat-ingat di masa lalu 2024? Mari kita memandang seperti Yesus memandang kita. Amin. Yesus memandang apa, Bapak Ibu? Tanaman yang baru. Engkau itu baru. Baru, hakmu baru, paradigmamu baru, hatimu baru. Itulah sebabnya mari kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Bahkan aku membuat jalan di padang gurun, sungai akan mengalir melalui tanah kering. Mungkin ini Tuhan perintahkan melihat apa yang Tuhan buat. Ya, lihat, itu kata perintah, betul ya? Jadi perintah Tuhan di tahun 2025 ini untuk apa? Melihat. Melihat apa? Melihat yang aku hendak buat. Apa yang Tuhan buat? Sesuatu yang baru. Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita melihat sesuatu yang baru. Tuhan menginginkan kita untuk melihat keluarga yang baru, pelayan yang baru, pekerjaan yang baru.
panggilan kita. Lihat sesuatu yang baru karena Tuhan sudah sediakan. Itu perintah. Saya bukan tidak mau melihat yang baru, Pak, tapi saya sedang menghadapi masalah pergumulan kesulitan, Pak. Tapi ini perintah. Amin. Kalau perintah harusnya kita lakukan. Kalau kita sering saya katakan berulang-ulang, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja yang berkuasa, penguasa tunggal dalam kehidupan kita, kita harus sendiko dawuh dengan apa yang Dia katakan. Sabdo Pandito Ratu, apa yang Dia katakan harus kita lakukan. Amin. Kalau kita menjadikan Dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita, harusnya kita melakukan perintah itu walaupun berat. Ini perintah. Tuhan perintahkan kita untuk melihat apa yang Tuhan buat. Yang kedua, Tuhan menumbuhkan sesuatu yang baru. Apa sih yang Tuhan ingin lihat dari kita? Ternyata Tuhan ingin kita melihat bahwa ada sesuatu yang tumbuh baru. Amin. Ekonomi yang baru, rumah tangga yang baru, pekerjaan yang baru, pelayanan yang baru, urapan yang baru. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan di tahun 2025 untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Jangan ingat-ingat masa lalu, jangan ingat-ingat tentang purbakala, tidak usah kita pikirkan ke sana. Amin. Mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, Tuhan membuat di padang gurun ada jalan. Padang gurun itu bicara tentang apa? Proses hidup. Padang gurun itu bicara tentang perjalanan hidup yang akan sebentar lagi masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau engkau sedang diproses Tuhan hari ini, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Mungkin engkau tidak ada jalan dalam menghadapi hidup ini. Mungkin engkau tidak punya jalan untuk ekonomimu, rumah tanggamu begitu ruwet, nggak ada jalan. Tapi Tuhan berkata, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Amin. Tuhan membuat jalan dalam masalahmu. Tuhan membuka jalan dalam setiap pergumulanmu. Tuhan membuat jalan setiap permasalahan, kesulitan, tantangan apapun yang kau hadapi. Amin. Katakan dengan saya, angkat tanganmu di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, hatiku percaya bahwa kalaupun toh saya di padang gurun, tetapi Tuhan membuat jalan bagiku sehingga aku tidak kesulitan di dalam masalah, situasi, kondisi yang ada, karena Tuhan membuka jalan bagiku. Sore-sore buat Tuhan kita. Ada jalan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Percayalah akan hal itu. Bilang sama sebelahmu, ada jalan bagimu. Jangan menyerah. Amin. Yang berikutnya, Tuhan membuat di padang belantara ada sungai-sungai. Padang belantara ya hampir mirip dengan padang pasir. Tidak ada air di sana, tidak ada tumbuhan di sana. Seandainya kita ada di situ, kita pasti kekeringan. Kita di semen saja, kalau kemaraunya panjang sudah banyak mengeluh. Bener enggak? Kok panas terus tuh iki? Ora rampung-rampung panas sih. Padahal kita masih ada tumbuh-tumbuhan, betul kan? Masih ada air, betul kan? Ini padang gurun enggak ada air sama sekali. Enggak ada pohon-pohonan sama sekali. Tetapi Tuhan membuat di padang belantara ada sungai. Sungai bicara tentang kehidupan. Kalaupun toh di tahun 2024 sepertinya tidak ada kehidupan dalam ekonomimu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, tapi 2025 Tuhan akan memberikan kehidupan di dalam segalanya.
rumah tanggamu akan hidup, pelayananmu akan hidup, ekonomimu akan hidup, pekerjaanmu akan hidup, karena Tuhan memberikan sungai di padang belantara. Amin. Sekali lagi bilang sama sebelahmu, tenang saja, dalam Yesus pasti baik-baik saja. Amin. Pak Dian yang gede sama siapa lagi ya? Ya, ayo sini. Mas Lis sama ini gede siapa? Mundur dikit. Gede Mas Lis sama Mas nih. Jadi wasitnya menghadap sini. Nanti menghadap sana. Nanti Budian mendorong, ya. Percayalah di belakang ada yang menahan, yaitu Pak Dian. Coba lihat dulu, ada enggak? Ada, aman ya, aman. Ketika Pak Budi dorong, ketika Mas Lis itu serah, di belakang ada Pak Dian yang lebih gede daripada Mas Lis dan Pak Budi. Agak maju dikit. Oke. Agak mundur dikit. Saya lungo. Ada nggak? Nggak boleh lihat. Oke ya. Dengar Bapak Ibu, maju dikit. Tahu Bapak Ibu, itulah artinya mengandalkan Tuhan. Itulah artinya kita berserah. Aku berserah, bukan menyerah, beda. Pastikan engkau hanya berserah, bukan menyerah. Aku berserah. Jadi ketika kita berserah, ya aku nggak mau jahat, nggak ada orang. Ketika kita berserah mengandalkan Tuhan, kita nggak usah pusing kira-kira Tuhan bisa tolong saya apa tidak. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika engkau masih khawatir, engkau masih takut, engkau masih gelisah, artinya engkau meragukan kuasa Tuhan. Ketika Mas Ristanto didorong sama Pak Budi, dia masih begini-gini. Itu artinya apa? Dia kurang yakin bahwa di belakang ada orang. Dia kurang yakin kalau di belakang Pak Dian sanggup menahan dia. Bener enggak? Berapa banyak di antara kita yang belum seperti saya tadi, yang benar-benar berserah. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita benar-benar surrender. Kita berserah. Saya nggak tahu apapun yang terjadi, namun dia tahu Dia Allah berkuasa atas hidupku. Amin. Saya nggak tahu tahun 2025 apa yang terjadi, namun yang saya tahu, Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Amin. Tuhan membuat di padang belantara ada sungai. Mari kita lihat Tuhan buat. Mari kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Tak 3 kali dorong. 1, 2, 3. Oke. Dengar baik-baik. Ketika Mas Lis masih begini-gini, itu kira-kira percaya nggak sama belakang? Tak kasih contoh. Mas Lis lihat saya. Sini. Sini sedikit. Dorong saya. Dorong. Bedanya di mana antara Mas Ristanto sama saya? Tahu bedanya? Bedanya di mana? Saya tidak khawatir dengan apa yang di belakang saya. Amin. Tapi kalau sih gini-gini, tepuk tangan buat Tuhan, terima kasih. Tahu Bu? Itulah artinya mengandalkan Tuhan. Itulah artinya kita berserah, bukan menyerah, beda.
Pastikan engkau hanya berserah, bukan menyerah. Tuhan Yesus memandang kita segalanya baik. Amin. Rumah tanggamu di mata Yesus itu baik. Ekonomimu di mata Yesus itu baik. Pekerjaan, pelayananmu, keluargamu, semua usahamu di mata Tuhan Yesus itu baik. Karena memang Tuhan sedang menumbuhkan tumbuhan yang baru yang belum pernah engkau lihat. Amin. Bagaimana pandangan kita terhadap kita sendiri? Tuhan memandang kita baik. Bagaimana engkau memandang dirimu sendiri? Tuhan memandang bahwa ekonomi kita baik. Terkadang kita memandang ekonomi saya tidak baik-baik saja. Oh tidak, Bapak Ibu. Yakinkan dirimu bahwa ekonomimu baik di pandangan Tuhan. Terus bagian kita apa? Bagian kita meyakini. Amin. Sesungguhnya kesembuhan, kelimpahan, kemenangan, apalagi hal-hal yang dahsyat Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Nah terus bagaimana supaya itu nyata dalam kehidupan kita? Imani, yakini. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memandang kita segalanya baik. Sebab itu ikutilah dengan pandangan kita yang baik pula atas diri kita sendiri. Karena acap kali kita memandang diri kita sendiri tidak baik. Aku ini orang yang paling malang di dunia. Oh tidak. Jangan memiliki mentalitas pecundang. Untuk tahun 2025 kita mengalami sesuatu yang baru dalam segala sesuatu. Perubahan segala sesuatu terjadi di tahun 2025. Jangan memiliki mentalitas pecundang. Apa pecundang? Orang kalah. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini cerita di kolam Bethesda, di mana kolam itu goncang. Maka orang yang pertama kali masuk ke kolam itu, apapun sakitnya sembuh. Nah, si orang ini sudah 38 tahun sakit, dan dia pun juga berada di kolam itu. Dia berharap ketika airnya goncang, maka dia nyebur dengan harapan dia sembuh dari sakitnya. Tetapi sayang, tidak ada orang yang menolongnya karena dia sakit parah. Yesus tanya baik-baik. Yesus tanya baik-baik enggak? Baik-baik tanyanya. Maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa? Mau toh, karena sudah 38 tahun sakit. Betul ya? Tapi apa jawabannya? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Orang yang memiliki mentalitas pecundang, sensitif dan selalu negatif. Yesus ngomongnya baik-baik enggak? Yesus ngomongnya positif kan? Tapi apa responnya? Ya, saya sih mau sembuh, tapi ada orang yang nolong saya. Nah, ini negatif itu. Inilah mentalitas pecundang. Yang kedua, selalu menyalahkan orang lain, keadaan, dan tidak introspeksi diri. Dikatakan begini, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Menyalahkan orang. Betul enggak? Harus menyalahkan orang. Pertanyaan Yesus itu kan simple, maukah engkau sembuh? Jawab mau, gitu aja, ya kan? Tapi kenapa panjang banget sih? Harus ada orang lain yang salah, harus ada orang lain yang keliru. Ini ciri mentalitas
pecundang. Amin. Pastikan Bapak, Ibu, dan saya tidak memiliki mentalitas pecundang yang sensitif, yang negatif, yang selalu menyalahkan orang lain. Nek kira-kira orang no wong sing disalahke apa disalahke? Kucing. Waduh, aku mau nyalahke iwak ning kene kok saiki ra ono. Wah, jebule ning kucingnya dibandemi. Lu padahal sing naruh yang enggak bener kok. Bener enggak? Mentalitas seorang pecundang itu lalu menyalahkan orang lain dan keadaan. Aku bukan tidak mau bertumbuh, Pak. Aku juga tahu. Jadi Kristen harus bertumbuh. Jadi Kristen harus melakukan agenda Tuhan. Aku juga tahu. Tapi dia itu loh, Pak. Tapi keadaanku itu loh, Pak, yang belum memungkinkan. Nah ini. Selalu menyalahkan orang lain, keadaan, dan tidak introspeksi diri. Yang ketiga, mentalitas pecundang adalah mengasihani diri. Tidak ada yang menceburkan aku ke kolam ini. Semua sibuk sendiri. Mari Bapak Ibu jangan mengasihani diri. Yang keempat, selalu protes dan banyak alasan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ini alasan. Ditanya kamu mau sembuh enggak? Kok alasan? Mau gitu aja. Kok malah tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku, menyalahkan orang lain. Orang yang memiliki mentalitas pecundang selalu protes dan banyak alasan. Nanti kalau saya sudah nggak repot, Pak, saya akan pelayanan. Sudah nggak repot. Nanti Pak, kalau saya sudah gaji saya cukup, gajinya cukup. Nanti Pak, kalau situ saya 1 triliun. Buat orang-orang yang seperti ini, dia memiliki mentalitas pecundang. Yang kelima, merasa paling malang di dunia. Kamu kan nggak seperti saya. Kamu kan nggak tahu saya. Keluargamu kan baik-baik saja. Ekonomimu kan baik-baik saja. Yang berikutnya, perubahan terpatok oleh kebiasaan dan tidak percaya kuasa Tuhan. Di situ yang tanya siapa? Yang ini yang tanya Yesus. Kira-kira kalau Yesus tanya, dia lanjutnya mau apa Yesus itu? Pasti menyembuhkan. Tetapi si orang yang sakit ini tidak fokus kepada Yesus sang sumber penyembuh, tapi dia fokusnya kepada kolam, di mana kolam itu goncang, dan ketika kolam goncang maka bisa menyembuhkan. Ini namanya terpatok oleh kebiasaan. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita hanya biasa-biasa saja. Amin. Mari ambil langkah yang luar biasa. Setuju? Mari kita ambil langkah yang luar biasa. Jangan biasa-biasa saja, monoton, ngono-ngono wae. Mari kita ambil langkah terobosan. Si orang ini hanya meyakini bahwa ketika kolam itu goncang, maka itu berkesembuhan. Nah, padahal di situ ada pribadi sumber kesembuhan, malah tidak melihat, malah tidak percaya. Ketutup oleh apa? Mentalitas yang pecundang. Mentalitas yang pecundang itu terpatok dengan kenyataan, tidak melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Mentalitas pemenang yang pertama, tidak sensitif tapi positif, tidak mudah tersinggung. Amin. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini perempuan orang
Kanaan. Orang Kanaan itu, atau tepatnya Syro-Fenisia, orang Kanaan itu tidak percaya kepada Tuhan, orang kafir. Nah, ketika dia menjumpai Yesus, dia berkata, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Menariknya ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus menjawabnya enggak? Tidak. Yesus respon enggak? Tidak. Yesus menanggapi enggak? Tidak. Yesus loh ini. Yesus loh manusia baik sempurna loh. Tapi ketika dimintai tolong tidak merespon. Benar ya? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada kata sama sekali lagi. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sudah Yesus tidak mau merespon, murid-muridnya pun juga ngusir. Kira-kira kalau kita bagaimana? Kita minta bantuan, Pak Pendeta tolong saya nggak respon, malah tak usir. Ini Yesus loh Bapak Ibu. Kira-kira kalau Yesus ada di zaman sekarang, masihkah ada orang yang percaya Yesus? Model Yesus begitu loh. Begitu ada orang perempuan anaknya kerasukan, Yesus anak Daud, kasihanlah aku, tolonglah aku. Yesus tidak, Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus kok gitu sih? Yesus kok gitu ya? Nggak peduli ya? Nggak penuh kasih ya? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Tetapi perempuan itu, ini yang luar biasa ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus tidak respon, Yesus tidak menanggapi, malah diusir. Tapi si perempuan ini, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Mentalitas pemenang tidak sensitif. Mentalitas pemenang selalu positif, tidak mudah tersinggung. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus menganggap si perempuan Syro-Fenisia ini adalah anjing. Anjing itu di Alkitab itu binatang yang najis. Yesus tidak menanggapi apa permintaan perempuan ini. Murid-muridnya pun juga minta Yesus untuk mengusir orang ini. Sudah begitu Yesus mengatakan si perempuan ini apa? Anjing, tidak pantas menerima roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak. Tetapi ayat yang ke-27 keren sekali. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia terima dibilang anjing. Dari ayat ini Bapak Ibu tahu ya, bahwa si perempuan ini rela dibilangi anjing. Karena ada keterangan, benar Tuhan. Namun anjing saya akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Orang yang memiliki mentalitas pemenang tidak sensitif, tetapi positif, tidak mudah tersinggung. Saya berpikir, ketika Yesus ada di zaman ini, banyak gereja-gereja Tuhan yang menolak dia. Karena apa? Yesus orangnya kasar, tidak peduli, bilang orang anjing. Dan di Alkitab, orang-orang yang menolak Yesus siapa? Ahli Taurat dan Farisi. Artinya
gereja-gereja sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang, jemaat yang sekarang menolak Yesus, dia adalah kaum Farisi, ahli Taurat, hanya agamawi belaka. Mentalitas pemenang, tidak sensitif tapi positif, tidak mudah tersinggung. 2025 menjadi perubahan besar dalam ekonomimu kalau engkau tidak mudah tersinggung. 2025 menjadi perubahan kebaikan dalam rumah tanggamu kalau engkau tidak sensitif. Tahun 2025 menjadi kemenangan besar dalam hidupmu kalau engkau positif. Amin. Yang berikutnya, si perempuan ini introspeksi diri dan sadar diri. Ya, saya anjing. Tapi kan anjing boleh dong minta remah-remah dari meja tuannya. Amin. Introspeksi, ya saya salah memang. Saya nggak benar memang. Saya keliru memang. Tapi kan saya punya hak untuk bisa memperbaiki hidup saya. Mari kita introspeksi dan sadar diri. Mentalitas pemenang tidak merasa benar sendiri. Yang berikutnya, rendah hati dan meresponi firman demi perubahan. Ketika tidak direspon sama Yesus, dia rendah hati. Oh, enggak apa-apa. Ketika mau diusir sama Yesus, oh, enggak apa-apa. Ketika dibilangi anjing oleh Yesus, oh, enggak apa-apa. Aku ora popo. Aneh. Kita orang Kristen itu harusnya identitas kita itu rendah hati, lemah lembut, tidak keras kepala. Yang berikutnya, rendah hati meresponi firman dan demi perubahan. Mari kita rendah hati menerima firman. Amin. Mari kita rendah hati, lembutkan hati kita untuk menerima firman demi perubahan. Kalau memang itu untuk mengubah saya tidak apa-apa dibilangi anjing. Kalau memang itu bisa menyembuhkan anak saya yang kerasukan setan, saya rela dibilangi anjing. Amin. Itulah perempuan yang rendah hati meresponi firman demi perubahan. Tidak apa saya dibilangi anjing, yang penting anakku sembuh. Tidak apa-apa saya dibilangi anjing, yang penting anakku pulih. Amin. Terkadang perubahan nggak terjadi karena kita berat dengan perasaan. Perasaan direndahkan, perasaan dianjing-anjingkan, kita menjadi rasa ngene rapopo, rasa berubah ya ndak apa-apa daripada perasaanku diinjek-injek. Terkadang kita lebih menekankan perasaan daripada perubahan. Mari kita belajar dari perempuan Syarofenisia ini. Dia tidak menekankan perasaan yang diinjak-injak, yang dibilangi anjing. Tapi perempuan Syarofenisia ini rendah hati merespon firman demi sebuah perubahan. Kalaupun toh saya dibilangi anjing, diusir, tidak dianggap sama Yesus, enggak apa-apa, saya rendah hati, saya lembut, saya yang penting anakku sembuh. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya yakin sekali tahun 2025 menjadi tahun perubahan segala sesuatu dalam hidup kita. Rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan akan diubahkan Tuhan ketika kita memiliki hati yang rendah, lembut, dan mau diubah oleh Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya bertanya, ketika si perempuan
diusir sama Yesus terus pergi. Ketika dia minta tolong sama Yesus dan Yesus tidak mereken, terus dia kecewa, terluka dengan Yesus, dia pergi. Ketika dibilangi asu dan dia pergi, anaknya sembuh enggak? Artinya apa? Ketika Yesus tidak menjawab, sama sekali tidak menjawab, dan dia ya wis lah, memang pertolongan hanya kepada Yesus, aku juga cari yang lain. Terus ketika murid-muridnya minta, usirlah dia Yesus, dan dia pergi karena diusir. Terus dibilangi anjing. Anjing bahasa Jawanya apa? Asu. Betul ya? Saya nggak salah loh, nggak kasar loh. Kita mengatakan asu kok. Diusir dan dibilangi anjing. Tapi si perempuan Syro-Fenisia ini, dia rendah hati, enggak apa-apa. Lembut hatinya, enggak apa-apa. Demi anakku disembuhkan, aku tetap rendah hati. Amin. Ini yang Tuhan cari di tahun 2025. Orang yang rendah hati, yang lembut, mau dibentuk dan mau berubah. Ketika itu menjadi hatimu, maka tahun 2025 menjadi tahun perubahan segala sesuatu dalam hidupmu. Yang berikutnya, penuh harap dan tulus dalam iman. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu kan artinya dia penuh harap akan pertolongan Tuhan. Dia penuh iman, keyakinan, enggak apa-apa, remah-remah enggak apa-apa, yang penting anakku sembuh. Ini namanya penuh harap dan tulus dalam iman. Terjemahan lain mengatakan demikian. Benar, saud wanita itu, tetapi anak-anak anjing pun dibolehkan memakan remah-remah yang terjatuh dari meja. Enggak apa-apa, masa remah-remah masih dikasih anaknya, kasih saya aja. Ngerti Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu makan di meja makan dan sudah jatuh ke lantai, kira-kira diambil lagi enggak? Diambil lagi enggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah kotor, sudah tidak higienis, tidak sehat. Tapi bagi perempuan yang dibilangi anjing tadi, dia menanti, tidak apa-apa. Itulah mentalitas pemenang, penuh harap akan firman Tuhan, penuh harap akan mujizat Tuhan, tidak pusing dengan perasaannya yang direndahkan, tidak pusing dengan harga dirinya yang dibilangi anjing, malah dia balik. Anjing itu menanti, merindukan remah-remah dari meja tuannya. Amin. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau memiliki hati yang rendah, hati yang lembut, yang mau dibentuk dan mau berubah, sehingga perubahan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu di tahun 2025 ini. Di dalam nama Yesus, hatimu lembut, hatimu mudah dibentuk, hatimu respon terhadap firman, engkau memiliki pengharapan terhadap firman, engkau memiliki kerinduan terhadap firman, engkau tidak pusing dengan perasaanmu, engkau tidak pusing dengan harga dirimu. Demi perubahan, engkau mengejar firman. Amin. Ini yang Tuhan cari. Amin. Mari Bapak Ibu, Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Kalau kita belum rendah hati, minta Tuhan tolong beri kerendahan hati dalam hidupku. Tuhan beri kelembutan. Kok aku nih orangnya keras ya Tuhan, kok orangnya kasar ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Perubahan menjadi prioritas utama, bukan perasaan. Wes loro rapopo, timbangane harga diriku diinjek-injek. Nah, ini namanya dia mengutamakan perasaan. Ora berubah ora apa-apa, timbangane aku ora diajani. Nah, ini namanya mengutamakan perasaan, tidak mengutamakan perubahan. Mentalitas pemenang ini menekankan esensi kebenaran, bukan pernyataan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Maksudnya begini, pernyataan Yesus memang nyelekit karena dibilangnya apa? Anjing. Tapi dia tidak konsentrasi pada pernyataan, tapi dia konsentrasi kepada kebenaran. Yesus ngomongnya anjing tidak pantas
mendapat roti yang harusnya diberikan pada anak-anak. Itu kasar. Tapi si perempuan ini dia melihat kedalaman di balik pernyataan yang kasar itu. Enggak apa-apa. Amin. 10% hidup kita terjadi dari yang kita alami. 90% dari hidup kita ditentukan cara kita bereaksi. Itulah sebabnya saya berkata, responmu menentukan hidupmu. Hidup ini 10% adalah masalah. 90%-nya apa? Respon. Katakan dengan saya, hidup ini 10% masalah, 90% respon saya. Masalah boleh negatif, kalau respon positif, maka kita akan menghadapi yang positif. Anaknya kerasukan setan, anaknya tidak sembuh-sembuh, itu berapa persen? Harusnya, betul ya, harusnya 10%. Dan si perempuan ini benar, dia melakukan teori ini. 90% dia tidak fokus kepada kerasukan setan anaknya, tapi 90% dia responnya positif. Anaknya yang kerasukan terus dibilangi anjing, diusir, tidak dianggap, itu tidak menguasai hidupnya. Itu hanya 10%. 90%-nya dia positif, meresponi semuanya. Katakan amin. Apa responmu ketika engkau menghadapi hal yang negatif? Itu menentukan hidupmu. Apa responmu ketika engkau menghadapi kesulitan? Ketika engkau menghadapi kesulitan, permasalahan, pergumulan, kekurangan dan sebagainya, dan engkau berpikir, merespon, menanggapi yang positif, maka semuanya akan positif, semua akan baik-baik saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berikan kebaikan kepadamu. Amin. Percayalah, lihatlah yang Yesus lakukan. Hidup ini 10% itu masalah, 90%-nya respon kita. Respon kita menentukan hasil kita. Betul? Jangan sampai masalah ini menjadi 90% yang menguasai kita. Jangan. Acap kali kita ini dikuasai oleh masalah. Masalah itu hanya berapa persen? 10%. Tapi kita pikir, kita perkataan, kita pagi ngomong itu, siang ngomong itu, malam ngomong itu, ketemu si A ngomong itu, ketemu si B ngomong itu. Artinya masalah ini menjadi berapa? 100%. Sementara respon kita tidak ada. Mari kita dewasa. Tahun 2025 menjadi tahun perubahan segala sesuatu. Ketika kita melihat yang Tuhan lihat dan memiliki mentalitas pemenang. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru, perubahan segala sesuatu pasti terjadi.